Like kok kono. Ora ketok. Rayu kang sami pinanggih widodane ring sambekala tebihna marang sakathing bilahi jinaketna Agung Radana. Mugi tansah manggih suka raharja bagya mulya antukna wahyuning Gusti kang cumandhuk jiwangga kita waradin sagung dumadi satu. Atur puji ngarsa dalem Gusti ingkang ngakarya jagat, kula panjenengan tasih kasinungan, tasih dipun ayomi, tasih dipun jangkung saengga tasih dipun paringi seger waras saged tetunggilan sareng setunggal. Monggo sareng-sareng ngaturaken puji ngarsa dalem Gusti sesarengan matur astara kula panjenengan kok tasih kasungan ina lali luput minangka sandanganipun gesang manungsa lumrah titah salah. Mila sareng-sareng nyuwun pangaksama ngarsa dalem Gusti kanthi sesarengan meminta sih nugraning Gusti matur nyuwun ngapuranta Gusti. Katur dumateng para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang kula bekteni lan para kadang sutresna ingkang kula tresnani, suwun para sarjana para impuna ingkang luhur. Kula mangke matur prana nyuwun agung sih samudra pangaksama. Jadi biar tidak ada kebingungan, ben ora ana takonan tujuane iki tahun baru apa, tahun barune sapa. Kembali lagi bahwa perhitungan tahun, perhitungan itu semua adalah kesepakatan manusia. Lah yang ikuti perputaran bulan sakniki tahun baru nih. Yang mengikuti perputaran matahari dan bulan tahun barunya jatuh pada tahun Saka. Yang mengikuti matahari, bulan, bintang dan bumi pada Pranata Mangsa 20 Juni. Lah, itulah disebut dengan perhitungan kalender yang ada di kita ketahui. Lah kita ikut yang mana? Ya ndak dipungkiri, kita ikut yang kita tahu. Indonesia kita tahu, Masehi ya ikut. Undangan-undangan itu rata-rata kan pakainya masih tahun Masehi. Mau nggak bisa ditolak itu. Akan dilaksanakan pada tanggal sekian bulan Januari, Februari, Maret. Nah, itu kan nggak bisa kita pungkiri, kita tetap pakai itu. Kapan ruatan? 27 Agustus. Kapan? Lah itu kan masih menggunakan kalender Masehi. Nggak usah anti. Sudah itu dipakai. Program gue kalender iki. Jan mbek kancamu bingung ngono. Nyang omahku ya tanggal 7 Suro. Kancane bingung. Kapan 7 Suro dingak. Waduh ngedekne barang kali ra enek sing nyang. Bingung. Mongko surane sitok asapan sitok aboge. Sitok wah asapan wis tanggal 7. Bangunanku sih tanggal 6, wae ngerene ngopo. Niki kersane mboten dados kaku. Tiyang niku mboten sah kaku wah, ya pun yang berkembang di lingkungan seperti apa ya kita ikuti. Ngoten lho. Nggih. Dipati. Lah, sekarang mulainya bulan, tahun bulan, dewa bulan. Tahunnya bulan ya kita
menghitung daripada jatuhnya suro menurut Abu G hari ini masuk tanggal 1 suro. Kalau Asapon sudah kemarin. Kayak Blitar Asapon mau bengi ya selamatane. Dariku. Nah, 1 suro tahun ini jatuh pada Minggu Pon. Minggu Pon itu ketemu 12. Miturut pakem yang ada yang kita tahu bersama, jatuh pada hari Minggu, arane dite kenobo. Dite itu minggu, dari kata radite. Kenobo itu artinya kelabang. Hati-hati tahun kelabang. Tahun kelabang niku yang gremet, yang ngentup. Nggih. Tegese larang udan. Jadi hujannya sudah jarang, tidak seperti setahun kemarin yang hujannya panjang. Ini tahun kelabang hujannya sudah mulai jarang. Godong-godongan akeh sing gogrok. Sehingga untuk sawah yang tada hujan, yang dari sumber air, yang di dataran rendah, ya rodok rasa ngersulo ora apa-apa. Artinya godong-godongan logrok kesuburannya agak kurang. Mboten mati lho logrok. Logrok kalih mati niku benten. Artinya di tahun yaiku tahun 1906, berarti sirahe 6 tahun Jawa niku macane diwalik Pak Candra Sengkala niku. Kaya contoh sirna ilang kertaning bumi, itu kan yang sudah sering kita dengar di media, booming sekali itu. Sirna 0 ilang 0, kerta 4 bumi 1. Mula tahun 1400. Jadi tahun sirahe mboten 1, 0. Niku macane ngoten niku. Lah sakniki taune 1956, berarti sirahe 6. Ngoten lho. Lah tahun sirah 6. Tahun sirah 6. Niku gambare sat pangonan cacing welut ngeleng ing wadas. Cacing welut ngeleng ing wadas. Wadas itu tanah yang keras. Lah kalau sampai cacing sama belut itu kok ngeleng itu sembunyi atau masuk ke rumahnya, tapi rumahnya kok wadas, berarti ini diartikan memang jarang hujan. Tapi sih matur nuwun lho Mas, artinya cacing karo welut itu sih gelem ngeleng, sih urip berarti lho. Sih ngeleng ini berarti sih urip. Wis gak urip gak iso ngeleng, dadak ngudang ya kaya. Gak ngeleng telas bener niku. Dadi cacing welut ngeleng ing wadas. Jadi meskipun jarang hujan tapi masih bisa diharapkan. Diharapkan kehidupannya. Taun sirah tiba 6 pangonan tegesing jalma suka manahira. Jalma manusia suka manahira hatinya. Ini tahunnya wong seneng-seneng kayaknya. Ngoten lho. Tegese akeh wong lali. Kadung seneng atine niku mesti lali. Niku rumus mboten saged dinyang ngoten niku. Harja kerta negarane murah sandang pangan. Ngoten. Dadi taune memang taune wong
duit tok nih tahun seneng. Nek ngiras-ngiru hitung ora usah gawe trawangan pancen arep tiba tahun politik. Wis duit tok pokoke nggih. Yen tahun kok tiba 6 niku rupa macan nganggo lar. Nah niki. Macan harimau tapi memakai sayap. Kok sing nganggo sayap biasane manuk. Ngoten lho. Dadi ana sing ra beres iki. Sing ra beres macan gawe lar. Mau tidak mau karena tahun politik, harimau ini sifatnya menguasai. Harimau niku menguasai, Pak. Sehingga nek nganggo lar berarti gelar jajahan. Akan saling rebut wilayah kekuasaan. Ini sampean pitung dhewe. Oke wong kencan perang karo kancane. Jadi diarani kencana perang kencan. Orang yang berebut kekuasaan akan saling tikam, orang yang rebut bisnis akan saling menjatuhkan. Meskipun kenal baik, teman baik tiba-tiba menjadi tidak begitu baik. Hati-hati. Iki dudu ramalan, Mas. Niki tengeran angka tahun. Kok aku dikira ngeramal. Wong sih sini-sini lan kadange. Jadi memang banyak di tahun-tahun ke depan ini banyak yang ngejak kerjasama, ngejak bisnis, ngejak membangun sesuatu. Tahunnya memang tahun pekerja, tahun kerjasama. Nggih. Niki gur tengeran angka tahun. Terus sat 6 yen tahun sirah 6 sasi sura tanggalepon manuke manuk branjangan. Manuk branjangan itu burungnya kecil. Tapi kurungan entek-entek inggon manuk branjangan itu kau dhuwur ini. Jadi banyak orang kecil yang berangan-angan tinggi. Niki jalma mboten ngilo. Branjangan niku muap. Nggih. Nah, nggih, branjangan itu seperti itu. Ning ngono sing nyawapi sapi kebo akeh lara. Ya, jadi penyakit sapi kebo tasih radi lumayan. Mboten napa-napa. Cakra manggilingan. Nggih. Dadi gambare sapi kebo niki akeh lelara ngingu babi. Masalah gak kesebut lho. Mboten napa-napa. Niku saged diseranani, mboten parah. Tahun dina tibaning tanggal 1 Sura tiba neptu 12. Kumarane rupa mina layur. Ya, jadi tubuhnya kumara iki jane luwih tepate niku batang utawa patine. Rupa mina layur. Nek do ngerti mina layur niku jane ning nggone segara. Kalau di kali namanya ikan cucut. Kalau di laut namanya ikan layur. Jadi ikannya panjang tipis tapi mulutnya panjang kayak gergaji. Dadi tahun cangkeman. Gambar kapakne.
aras gunung arane manuk kang lumaku wateke akeh wong kang padha rerene utawa ngumbara. Jadi banyak orang keliling berkelana kesana kemari. Jadi tahunnya masih tahun ngoten niku. Akeh wong sing keserakat. Jadi banyak orang yang terlalu ngumbar. Ini menjadi tahun-tahun kejatuhan. Jadi nek wong lali niku akan mengakibatkan jatuh sehingga kesusahan hidupnya, sehingga mereka itu akan melakukan yang namanya colong jupuk. Nah karena tahunnya rada enak, tahun yang agak enak itu lupa diri. Dengan lupa diri akhirnya jatuh. Kalau sudah jatuh mereka malah colong jupuk. Makanya hati-hati. Tahun ini tahun kelabang. Kelabang iku delusup atau beracun. Saya kira dengan tahun tidak berbeda. Karena tahun Asapon jatuh di sing ngarani larang udan tanduran gogrok podo, sehingga memang 2 tahun baik Asapon maupun ABG memiliki kesamaan, yaitu tahun yang larang udan. Tapi itu bisa kita baca karena tahun kemarin hujannya hampir setahun mapet. Jadi kalau setelah itu siklusnya jatuh pada jarang hujan, tak kira ya cocok. Nah, tengeran tahun seperti ini harapan saya berhati-hati dan mempersiapkan daripada keadaan yang akan terjadi setahun. Saya kira kurang lebihnya begitu. Meskipun tidak harus terpenuhi semuanya, wong namanya ilmu titen kok. Yang sudah dirancang leluhur, diteliti bertahun-tahun atau beratus sehingga disimpulkan. Ini pedomannya pakai apa? Saya pakai primbon, Mas. Jadi aku moh diarani Sasmita apa menurut terawangan saya. Apa nih diterawang itu ada Pak, jadi ndak mau saya kayak orang. Jadi wong sing domong kuwi ya do maca ngono kuwi mung ditutup-tutupi. Ngene iki terusan kok gayane ngono iki. Ndak, kalau saya tak buka. Bisa dibeli di toko buku ataupun buku loak atau buku baru, ada semua. Primbon itu ndak susah. Itu loh. Karena saya berharap memang orang Jawa bangkit kesadarannya untuk tidak lagi main yang aneh-aneh. Sehingga semua tinggalan. Saya pilih bicara sedikit. Nanti saya nggak terima tanya jawab di YouTube ya. Jadi yang di sini saja. Leluhur kita itu sudah sangat ilmiah daripada orang Barat. Sampai hari ini orang Barat belum bisa menyusun yang namanya Pranoto Mongso. Orang Barat belum bisa menghitung hari dino pasaran, belum bisa menghitung wuku. Dan kita sudah bisa menghitung wuku dino pasaran terstruktur dan sudah terkodifikasi berupa buku. Belahan dunia manapun saya kira mengakui itu. Tapi kita sebagai orang Jawa malu. Bahkan ketika saya buka angka tahun dikira ramalan, bukan. Ini dari sebuah penelitian leluhur yang bukan ngawur. Itu yang perlu dicatat. Mungkin anak-anak di fakultas filsafat, jurusan filsafat boleh itu meneliti. Ini belum ada yang neliti saya rasa. Bagaimana mbah-mbah kita menentukan Senin, Selasa, Rebo lan sak piturute angka 5, 7, 4 dan seterusnya. Itu sudah sangat sistematis. Sudah sangat sistematis.
Saat belahan dunia manapun kamu cari, belum ada. Menilai hari kok minggu itu 5, Senin itu 4, Setu 9, dan seterusnya itu loh. Itu belum ada. Ajaran manapun belum ada dan kita punya. Sampai ngitung pasaran. Yang katanya dibawa oleh orang India aja, orang India randu hitungan ngene kok. Tekono no wong India sapar wangke tali wangke. Onone kumehere. Ora enak randu wae ana India. Tumbar miri jahe pedes rasane ya. Ndak punya. Kok iso ngitung windu 8 dibagi sak teruse niku ya wong Jawa. Coba kalau leluhur sudah bisa meneliti secara detail, mbah metode pendekatannya saya juga bisa mengetahui. Tapi mungkin itu menggunakan, saya kadang ada orang bilang profesor ini yang mengenalkan metode empiris kepada dunia pendidikan, saya agak nggak setuju. Mungkin malah leluhur kita dulu yang menggunakan pendekatan empiris sehingga bisa menyimpulkan suatu buku yang namanya Primbon Perhitungan Dino Pasaran Lak Sepiturute. Cuman kan ini tidak pernah diangkat ke publik secara luas. Ngerti, sehingga diarani klenik. Udah dibilang klenik aja gitu beres. Nah ini tugas kita sebagai generasi muda, tolong jujurlah pada dirimu. Sasmito itu kan tidak harus melalui gaib. Sasmito dari buku, setelah kita membaca buku kita dapatkan intisari dari buku itu juga sasmito. Nggak usah bilang ini dari yang cara yang sini. Saya agak trauma dengan kata-kata yang lah niku aja bahwa pengetahuan bilang dapat dari Google, ya jawab aja dari Google. Kenapa malu? Wong itu juga sumber informasi. Entah itu betul atau salah, kalau jeneng baca di Google ya bilang saya dapat dari YouTube, dari channel itu, sampaikan aja. Engko jawabane sing diomongke ning YouTube jane aku yo ngono. Lah kan yo repot nek ngono iki ora wani ngomong. Itu kan ya susah. Terus nanti pakai trik-trik sulap. Kopiang ngono ah. Penyakit dipindah ning ngene klopo. Ya ono model-model ngono kuwi. Hadir. Absen Pak. Ilmu ini diturunkan dari, udahlah kita, Pak, Bu, bangsa kita merdeka karena satu kesepakatan, satu rasa, satu nasib, satu penanggungan, tirakat kabeh. Kalau kita ingin jawab kat, ora usah omong. Sudah selesai. Pinter teori, pinter metodologi, pinter peneliti, banyak referensi, banyak literasi, ning nek ra gelem tirakat jenenge tai. Tanah air Indonesia. Ya negara-negara. Mun niki kakan ngoten niku. Nggih. Dadi weling kula namung tahun udane rada arang-arang. Persiapkan kita menghadapi tahun yang kurang udan, mestine ya panas. Kalau sudah tahun panas ditumpangi tahun ketika nanti menjelang tahun-tahun politik, harus jaga kesadarannya, ndak usah menebar kebencian dan permusuhan. Jangan mau diadu domba hanya karena kepentingan sesaat. Goro-goro pilihan wae ra nyopo karo dulure, ra nyopo karo tanggane, kebacut niku. Wong sampean yo gak dadi apa-apa lho. Kok direwangi. Kemarin tuh luar biasa, Pak. Luar biasa. Nganti jamurnya dibentuk angka diupload. Wah, ini petunjuk Tuhan.
Lah wong jamur gak melok milih lho kok ya diarani petunjuk Tuhan. Ya angel. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diwaspadai. Ayo kita belajar kesadaran murni bahwa apapun ujian, apapun yang diuji dan diuji Gusti kepada kita, tujuannya cuma satu. Kalau jenengan mau merefleksikan diri, mengendapkan diri, bahwa setiap apapun yang hadir di hadapan kita, tujuannya cuma satu, yaitu adalah memurnikan cara berpikir. Sudah, jangan kalau tidak percaya buktikan. Saya dan panjenengan semua pernah merasakan enak, tapi di saat yang tidak jauh jenengan dirasakan tidak enak. Jenengan saya semua pernah merasakan dapat sesuatu, tapi tidak selama kita kehilangan sesuatu. Jenengan saya semua menghadapi penyakit, setelah itu kesembuhan. Itu diberi sakit sembuh, terang terus. Tujuan bukan untuk kita menjadi apa, memurnikan cara berpikir. Bahwa memurnikan cara berpikir itu adalah satu bentuk pendekatan diri kepada Tuhan yang paling baik. Kalau terlalu banyak pikir, penyakit. Sekarang pikirannya waras, tubuhnya sehat, menghadapi realita kehidupannya, ingin mendapatkan sesuatu, diundake lungguhane arep dienake kegoda, sing wedok kegoda wong lanang, sing lanang kegoda wong wedok. Bakat sugih ngoten niku. Ngoten lho. Enggak digoda. Siapa sih? Lah, sekarang ini kan kita sudah berkembang, Pak. Judi nggak seperti dulu, Pak. Dulu judi itu pakai damar oplok. Online, Pak. Nggak terlihat itu, Pak. Lah, rasakan ini bukan sasmito, tapi dari pengamatan saya pribadi bahwa 2023, 2024 dan seterusnya manusia semakin banyak. Apa yang menjadi indikator saya? Bahwa sekarang kita tidak bisa sembunyi dari media sosial. Perbuatanmu, statementmu, omonganmu, apapun di-upload di media. Saiki begitu ra cocok nu, waduh. Para mejen. Dan itu tercatat dan itu diingat. Makanya akan terseleksi dengan luar biasa manusia-manusia ke depan. Janji, omongan. Makanya calon-calon pemimpin sekarang itu paling takut dengan yang namanya media. Gak wedi mereka. Yang takut itu media. Begitu opini publik kemana, ya itu yang diikuti. Semua karena opini publik, dan itu keinginan daripada leluhur kita. Ojo salah. Loh, masa leluhur ngerti media online? Bukan. Leluhur menginginkan keterbukaan seperti zaman dahulu, semua saling mengawasi satu sama lain. Karena asasnya keterbukaan, Pak. Hukum itu asasnya keterbukaan. Ketika ada yang ditutupi, ada kejanggalan, kesruh pasti. Pasti kesruh, apapun itu. Iya. Mah ngomong apa wae oleh. Tapi hati-hati, apakah yang kamu bicarakan itu konsekuensi atau tidak. Iki patine wong aneh-aneh mariki, Pak. Sudahlah, sama lihat aja. Iki patine wong mari ngene iki sing do aneh-aneh, sing do apa di upload terus nang media lah mumet karepe dhewe ngono. Keris dene. Tet
metu setrum ngene ya ndak ya. Ini kan semakin membuat kita terbelakang pengetahuan kita dengan kebodohan-kebodohan kita. Tak tegaskan sekali lagi bahwa memayu hayuning bawono itu konsep kehidupan besar yang digagas oleh para leluhur. Memayu, membuat cantik, memayu, membuat ayu. Hayu itu sesuatu yang sudah cantik, yang sudah indah diperindah, yang sudah baik diperbaiki lagi, dibuat lebih baik. Nah, kalau konsep kita itu harus memperbaiki yang sudah baik, memperindah yang sudah indah, berarti tidak ada perintah merusak, Pak. Hati-hati. Hati-hati. Jangan pirsani, 2023-2024 itu nanti puncak dari pembersihan. Karena apa? Saya nggak berpikir itu nanti apa turun burung terus nyucui sing nakal-nakal, apa terus burungnya nyangkingi apa diuncalke ning kowe, gak. Karena apa? Media sosial semakin tidak terkontrol. Setiap orang berhak mengupload, setiap orang berhak mempublikasikan, baik buruk apapun akan terlihat di media, dan itu yang menghakimi adalah masyarakat luas. Lihat aja nanti. Saya bukan tidak percaya dengan gaib loh, Pak. Gaib itu ada dan pasti. Tidak ada sesuatu bilang saya tidak percaya dengan yang gaib. Mau tidak mau kita percaya dengan yang gaib. Contoh, entut gaib. Entut itu gaib, Pak. Ono suarane, ono ambune, gak ono rupane. Lha niku ya gaib, Pak. Nggih. Terus besok saya akan apa dan bagaimana, itu gaib, Pak. Gaib. Kita nggak bisa lepas dari yang gaib. Peran gaib besar dalam hidup kita tanpa kita sadari, mulai dari angan-angan, keinginan, kenapsuan, hasrat, dorongan, itu masih gaib. Peri, perayangan, klek-klek, banaspati, sirah gemlundung, gandarwo, bajang, gundul pecengis, leak wewe. Gaib ada, tapi punya hidupnya masing-masing. Dan lihat orang-orang yang suka mengeksploitasi dunia gaib, nggak enak, Pak, akhirnya, Pak. Nggak enak. Bukan saya ndak mau aku yo nek guru ngono-ngono kuwi, tapi kok ku mikir kok kenemenen ta, Pak. Kamu lo ngumpulkan dadi duit, Pak. Bener ini. Nglumpukno kondom ning prostitusi mbok lho sik payu, Pak. Bener iku. Kenapa harus uker-uker sing gak ketok ngoten lho. Di sini ada sosok tinggi besar cagak, Pak. Cagak, Pak, di dhuwur, Pak. Di sini ada sosok. Sudahlah, wong itu juga adil, di situ juga bukan urusanmu, Tuhan berkehendak kok. Ini saran, kalau punya rumah angker, punya tempat yang angker, cobalah berkomunikasi. Panjenengan wonten, kula nggih wonten. Monggo gesang sing saya sesarengan, manembah dhateng Gusti sesarengan. Lho enak ngoten niku. Lho wong demit mangan gak njaluk sampean lho, kok ribet ngoten lho. Diurak-urak. Ini kan
dicekel diwadahi botol. Ngene. Kok mesake temen. Saya enggak berpikir sampai sejauh itu. Itu yang lucu lagi malah ada orang dimasuki demit dijak omong-omongan. Mediasi. Maka mediasi itu padahal proses sebelum masuk ke pengadilan itu dimediasi. Wong pegatan terus orang mau tuntut-tuntutan dimediasi kan begitu. Enggak. Saya dimediasi demit, Pak. Ini adalah sosok dari pantai selatan utusan terus ngoceh karepe dhewe. Kita manusia, RT kita manusia, RW kita manusia, lurah kita manusia, camat kita manusia, wali kota, bupati manusia, presiden, gubernurnya manusia. Ngandele karo demit. Bang gaib, Pak. Aku ki bukan percaya, Pak. Logika saya. Ya, megang uang itu kan ada nomor serinya, loh. Dan seri itu yang mengeluarkan negara itu. Nah, terus nek bang gaib esroh lho, Pak. Coba. Terus duitnya sopo? Ngoten lho. Bukan saya ndak percaya, itu bisa-bisa terjadi. Bisa dari materi dari materi jadi materi itu bisa. Logika ini aja lah kita gerak-gerakan begini yang dari materi sesuai rakyat Pak memang itu, ya. Tapi kalau mbah-mbah saya nyuwun sewu, nek ora mutu keringet aja nani duit, nek ora rekoso aja gelem. Lah ini enggak ngapa terus untuk duit, Pak. Coba. Ini banyak hal yang perlu kita benahi lagi. Kalau kita bilang kebangkitan Jawa, ya ayo bangkit. Kita kembali ke topik. Ujian, entah itu diuji, diberi atau dikurangi, itu semua proses memurnikan pikiran kita kembali pada Tuhan. Suwargi Sarengat pernah bertanya pada putra siswa, kowe iki apa duwe anak? Sing keloro kuwi apa anakmu? Wah, itu pertanyaan yang sudah bisa dipastikan membingungkan. Ya benar, daging kita, tapi kita tidak memiliki kok, kita nggak menguasai, Pak. Diproses, bobot, dilahirke, diingoni, digedhekno. Mari ngono ketot baben, ketot jaler, ya wis entek, Pak. Orang tua nggak akan berkuasa nantinya. Berarti ya melu duweni. Itu yang indah, Pak. Kan begitu. Urung nek ketok ning tangkis. Kak mulih-mulih mula. Tuh, Mak. Lah niki kula jenengan namung dipun ngupaya Gusti. Boten niku mengke tema selanjutnya. Yang baku, ayo kita bersama kembali pada ajaran leluhur. Yang diartikan kembali pada ajaran leluhur itu adalah konsep besarnya. Untuk konsep besarnya nggak bisa, Pak. Zaman biyen ora ana HP, Pak. Ora ana apa ki media sosial, Pak.
pasti cara berpikirnya, cara hidupnya juga sudah berbeda, Pak. Biar rano magicom, Pak. Artinya secara bentuk kecil-kecilnya nggak bisa kita ikuti. Kalau toh bisa, ya berarti kita harus menarik diri daripada keramaian. Kan begitu. Tapi konsep besar keseimbangan, keselamatan, kelestarian, kemurnian, keabadian ini yang kita pegang. Leluhur kita memberikan konsep kehidupan keseimbangan, yang diseimbangkan lahir batinnya, Pak. Yang pernah dengar mboten? Para sesepuh dulu mengatakan, aku golek pangan ku tak rewangi sirah dadi sikil, sikil dadi sirah. Itu berarti wong tuane sirkus lah anak ya. Niku coba maksudnya nopo? Sirah dadi sikil, sikil dadi sirah nih. Nek jangan pengen ngerti, sirah dadi sikil artinya pikirannya orang tua kita itu tidak pernah berhenti, Pak, selalu berjalan. Namanya kaki jadi kepala, artinya bahwa setiap langkahnya itu dipikir temen, diperhitungkan temen. Itu maksudnya. Aku meh ning ngerti apa, iki kira cukup apa ndak. Setiap langkahnya itu dipikir. Itu maksud kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bahkan kepalanya itu mau tidur aja berjalan terus, Pak, mikir terus. Iki sesuk cicilan po apa ndak ya? Kurang setoran apa ndak ya? Loh, itu ndak usah pungkiri, wong setiap orang ngalami kok. Kan begitu. Diunggahke, didukke, ya dipikir, ya dirasake. Membanting tulang itu artinya kerja keras, soro, nggadekke raga. Itu istilah-istilah mbah-mbah kita dulu. Tapi jenengan lihat, meskipun mbah-mbah kita hanya petani lugu di desa, sedo ki sik iso ninggali lemah ki nang anak turun. Bareng kowe sing ning kutha ati ninggal catetan utang warung kono, bank kono, bank tetel kono lho. Lha iki sing salah jane sapa? Iya, iya bener ya. Salah bagi buka. Sing duwe Pak lah pokok moro. Meneng ditawani ya. Ini banyak hal yang perlu kita pelajari lagi. Ora usah nggayo sing angel-angel dhisik. Saya sempat merumuskan kemarin dengan teman-teman di sini bahwa ngelakoni ini gaduke sak isane. Yeah. Saya sarankan yang aku belajar buat yang namanya janur tali wangsul, buat yang namanya kupat luar. Utamanya lagi bagi mereka yang punya ingon-ingon sapi, kebo, dan tanduran. Yeah. Kalau mau mulai tanam, mau memulai ngingoni sapi, kebo, sapi turute, dikei yang namanya janur tali wangsul, artinya njaluk ing jagat pepadang ing urip mangsake saklire perkara penyakit niku diwiwiti melih belajar. Karena tahunnya tahun larang dan sumber air itu harus dikelola. Nah, ngepuki dhewe ning dhewe ra krasa. Kalau kejadian ini 100 tahun yang lalu pasti nggak berdampak. Karena apa? Pohon-pohon itu besar-besar makanya. Wit-wit gede sih dikemuli kain, Pak. Begitu hujan tahun, mereka menyimpan di akarnya, menyimpan di sumber-sumbernya. Begitu kemarau setahun, ndak kira Pak kekeringan, Pak. Karena sekarang pohon dikemuli, dimarahi, dianggap ngemuli setan, dianggap menyembah berhala, ditebangi. Habis ini rasain Pak kalau nggak ada hujan, nangis. Terus engkau gugat
bareng-bareng. Waktunya itu dengan sangat tertata. Tapi manusia sendiri sing ngowah alase dintekno demi uang yang tidak seberapa, dirusak alasannya untuk masa depan. Bareng tekan masa yang dinantikan bosok. Sekarang itu Pak, keadaan jadi berita, do bingung. Lah awakmu dolanmu nang bediding ya ngono kuwi ya ngono lho. Fenomena sampai 12 derajat. Wow, dadi berita. Cilianku biyen nek bediding ya luwih nemen. Ini begitu sudah. Nah kita ini diajarkan leluhur mempersiapkan diri. Kita persiapkan diri. Kita sudah tahu bahwa ke depan akan menjadi tahun politik, tahunnya kelabang. Kalau nita ini tahun politik rata-rata tahunnya tahun kelabang. Banyak orang menyebar bisa ini nanti bisa ya bisa ya udah bisa kelakon apa bisa racun yombo bersama kita bisa keracunan itu bisa karena tahunnya tahun bisa. Yang kedua, bangsa kita jangan sampai terpecah belah. Udahlah, sampai ndak usah lihat saya, tapi lihatlah pribadi panjenengan masing-masing. Perbaiki tingkah laku kita masing-masing tanpa harus ada ketokohan. Yang ditokohkan siapa? Perilaku kita, perbuatan kita. Eman-eman anak putu arep ditinggali apa? Ngoten lho. Anak putu arep mbok tinggali apa? Roda kehidupan itu begini. Apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak di kemudian hari. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil dari yang kemarin. Sehingga nek saiki soro aja ngersula. Lho saiki aku soro lah biyen-biyene aku ngopo lho. Itu yang perlu kita pahami bersama. Maksudnya gitu. Senengane dolane ning nggon watu adem, Mbak. Baru saiki panas ngersula, Pak. Loh. Kan begitu. Dulu bekerja males, Pak, jaga ke warisan, bar tek ngersula. Ini banyak. Nanti yang dituduh saudara saya ini nyantet saya. Saya disebari ajian pring sedapur. Lho nek pring sedapur lah enak bung panci, Pak, iso dadi jalan aku lho. Lho sing disalahke lho wong liya. Warunge iki jare diganggu wong. Lho ngoten-ngoten niku. Sing monggo kita sami ngot di sebentar lagi akan turun wahyu, ngono-ngono barang wis lereno wis. Aja nguber wahyu. Wahyu nang Jogja jare Pak Ji karo kanca-kancane rekreasi ya. Sida budal. Ampun budal. Berangkat ayo. Niki lho, Pak. Sudah jelas Satrio Piningit digoleki, wong barang singitan digoleki. Niki kan yo macem-macem wong-wong. Engko ana meneh wong barang singitan kok ngaku. Kula niki
Ningit lho itu gak sih dadi penget lah. Ini utaknya dedel kabeh. Terus masalah jimat Pak, saya ini bukan anti gaman. Gaman saya banyak itu belum tak di ruang tamu mungkin masih ada 6 belum ada 60 belum tak rangkani. Mas habis saya cuci tak bungkus pakai apa itu? Ayo wes. Nah, jalan luhur Pak. Contoh ada keris pamor emas, pamor beras putih. Harapan dari si adalah energi positif bahwa meningkatkan kepercayaan diri kita agar kita bekerja itu iso panen udan emas. Beras putih, beras sampai penuh sampai tumpah-tumpah. Dudu terus jenengan nek nyekel ke tambahan kuda emas, Pak. Kerisnya bendina didupani masih magicom artinya pujo broto atau pasupati atau doa daripada si empu memberikan energi positif pada kita untuk kita giat bekerja. Wis titik. Yang terjadi sebetulnya dalam dunia psikologi itu adalah sugesti atau menanamkan kepercayaan diri. Contoh wong sulit jodoh terus dikasih keris made in Comboran atau made in pasar Lowak Ndupak yang bentuknya semar kuning mesem gitu, terus ada tulisannya keluar jenengan nyekel karena jenengan sudah pengaruh dengan si pemberi bahwa ini adalah jimat PD cowok wani kenalan sepisan cocok peng telu dadi gak leren-leren. Nah itu jane ora pergo kerise karena kepercayaan diri panjenengan sudah yakin. Nah ini banyak hal seperti itu. Saking wedine Pak rawani ndeleh dompet Pak. Mergo wedi dompete engko dilunggui ilang kemandene. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Kok nulis Pak ning kertas. Wis diminyaki, templek ning lawang. Maca lho sapa? Wis ditulis dilem, diminyaki, disolasi sik dipaku Pak. Yo ono model ngoten niku. Lho sing maca lho sapa? Mun dewa yo mangkel. Wah buka wah arek iki nulis opo. Niku nggih wonten kula nate Pak. Ini beneran nate. Ada orang datang ke sini, tahulah infonya dari siapa itu tahu. Tentu Jan sama yang datang biar rame sehingga koknya balik modal. Saya seperti sudah tak bilang panjenengan puasa aja nyuwun karo sing gawe urip pun panjenengan sukani napa-napa kula percaya. Pun Pak, kula jukukne kertas Pak. Betul itu, tak tulis. Oke. Kone amplop Pak kula lem. Lho nggih mantep-mantepe templek nang kotak. Ngeten niki nggih diturut. Ngeten lho. Oh. Durung mari. Weh, kula gawani dupa 3 lencer. Lho niku saking percayane tiyang, Pak. Lho mriki, Pak. Kula jawab, amplope. Nggih ta. Mriki nggawa beras niku 5 kilo. Mie niku pirang iji, terus gula niku 2 kilo, rokok nggo sembarang kalian niku, Pak. Pun lenggah, kula ken buka. Sampeyan buka amplop niku isine napa? Buka tak diwaca. Loh,
Lah tulisannya kok balik karo Sogel, lah balik Sogel ndak? Enggak lah ya wes. Itu gawat ndak ngoten niku. Lha niku saking percayane. Itu sering terjadi. Sing mandi niku kepercayaan panjenengan. Apa yang menjadi pikiran panjenengan itu akan menjadi kenyataan ketika itu dipercaya. Saya baca di Google, dan itu sumbernya valid, betul-betul bagus. Jadi ada salah satu orang di Amerika atau di mana, dia masuk ruang freezer es daging, ya. Dia kayak omongan Mbah Geng, I love you. Sebut sing I love you sapa wae. I love you my family dan seterusnya. I feel cool, saya merasakan dingin. Sampai berapa jam. Orang ini mati, Pak. Karena di dalam freezer. Setelah terjadi, polisi datang, dibuka, mati, Pak. Padahal freezer mati, Pak. Freezer itu rusak. Masuk ke kedokteran forensik, diperiksa, meninggalnya karena hipotermia. Terus datangnya dingin dari mana coba? Karena dia sudah hutan masuk di kulkas freezer daging, yang daging masuk ke situ beku, padahal yang kulkas meninggal. Itu pikiran. Saya nggak nyontohkan orang lain, bapak saya sendiri. Bapak saya sendiri pernah bilang ketika itu, aku nek wis aku gelem. Saya itu meninggal habis ulang tahun, Mbak. 6 bulan setelah di ulang tahun ini meninggal. Dan itu dia ucapkan terus di otaknya, ketemu temannya dia bilang, aku rata ulang tahun. Jadi dia ingin mengumpulkan temannya, dikumpulkan, nyewa gedung, buat roti yang tinggi, terus minta di syuting, dan saya tidak datang itu memang, karena saya sudah tidak lah. Jadi semuanya kumpul, cuman saya nggak datang. Betul itu, saya nggak datang. Dan betul, habis di ulang tahun ini dia sakit blek, nggak berselang lama meninggal. Jadi hati-hati. Kekuatan yang dinamakan dari dalam diri itu lebih besar daripada dari luar. Percaya sak karepmu, ora percaya sak karepmu. Nek gak percaya takono arek-arek nom sing lagi jatuh cinta. Lo gak duwe dhuwit lho, di anak-anakno duwike pamrih iso apel. Lha niku arek saniki lho ngoten. Ngoten niku. Itu dorongan rasa itu luar biasa. Ndelok arek ayu lho 500 diutang no, kok gak ndek dhuwit. Ki 500 wani ra ketang utang-utang. Lho nek pengen murah jam 4 isuk Pak kedotan, Pak. Duh Gusti. Niki sing perlu digaris bawah sebelum saya akhiri yang di YouTube. Nek jenengan sinau sastra jendra, nek jenengan sinau olah batin, jenengan sinau olah rasa, godha sing paling gedhe niku angen-angen. Godane angen-angen mujuti nyerupa apa sing jenengan angen-angen.
Kalau panjenengan belajar sastra jendra, belajar olah batin, belajar olah rasa, belajar olah gaib, maka yang digoda pertama adalah angan-angan, dan yang muncul adalah godaan yang ada di angan-angan. Kalau jenengan selalu berorientasi pada leluhur, pasti digoda leluhur sing membo. Kalau jenengan berorientasi pada yuang gaib, maka yang digoda juga yuang gaib. Kalau jenengan berorientasi ke sasmito, maka jenengan akan terus digoda sasmito. Saya nggak tahu nulis di grup mana, saya lupa. Rasa sejati iku ora ono apa-apane. Panyawang kuwi jatining suwung, mula kowe arep dong bropo. Terserah jenengan mau gondeli yang mana. Kalau jenengan merasa hidup di dunia nyata dan percaya yang gaib, jalani keduanya secara berimbang. Ojo sithik-sithik dawuh sasmito, dawuh leluhur sasmita ning yang. Hati-hati, itu kudo yang akhirnya tolak ukurnya gampang kok Pak. Orang Jawa itu bilang toto gelar. Ditoto dhisik baru digelar. Orang dari kepala sampai ujung kaki itu namanya toto gelar kalau bahasa Jawa. Kenapa diberi seperti itu? Sebab kata pertamanya toto, ditoto dhisik baru gelaro. Kalau dirimu belum tertata, keluargamu belum tertata, hidupmu belum tertata, kowe kok meh gelar, apa nih sing arep digelar? Itu yang hati-hati. Saya ulangi nggih, 2023 2024 penyaringan akan sangat besar, tapi penyaringan sosial dari media dampaknya luar biasa, dan itu terekam semua. Pak, jangan bilang ya itu kan bagi sampean yang punya YouTube. Aku ada YouTube WA. Saya pesan pada pribadi panjenengan, HP-mu hidupmu. Kamu buka link apa aja, WA dengan siapa saja, itu terekam Pak. Terekam. Masih mbok password mbok kunci ben bojomu ora ngerti. Betul, bojomu ora ngerti, tapi provider itu tahu kamu buka link apa aja. Saya Pak, kebetulan HP saya agak canggih, saya duduk buka HP sampean bisa sebetulnya. Saya tahu HP jenengan buka apa aja, saya bisa, cuma saya nggak mau sih, udah tobat saya udah. Dulu sering saya Mas Mimin itu tuh habis sama saya. Padahal HP saya sama Mas Mimin jauh. Dia buka apa saya lihat bisa. Makanya saya orang-orang di sini kalau saya mau kerjain gitu bisa. Terus saya pura-pura iso, sampean mari hubungan mbek iki ngomong ngene yo kok iso aku ngono iku. Wah, itu ada alatnya, Pak. Dan itu bisa terjadi. Dan ini saya berpelang hati-hati bagi yang muda-muda juga. Apapun yang kamu tulis di chat, apapun yang kamu tulis di WA, di grup, di media apapun itu direkam, Pak. Itu hati-hati. Penyaringan itu terjadi luar biasa nanti. Hati-hatian dewi. Kalau mau menilai pribadinya seseorang sekarang nggak perlu lihat tingkah laku Pak, bobolan HP ini konangan Pak bisa Pak. Pasti itu sudah. Jenengan bangun tidur yang dipegang HP, meh turu HP, mangan HP. Aku mangan ning warung kudu guyu Pak. Sing lanang kate ngene iki seneni sing wedok. Kok dhisik durung tak foto. Koclok kan. Ya, jadi nika nggih setunggal tahunnya tahun politik, jangan mau dipecah belah, tahun larang udan, terus jangan sampai jatuh pada godaan-godaan.
Saya percaya dengan sosok-sosok, saya percaya dengan Eyang Semar, saya percaya dengan Kanjeng Ratu Kidul, saya percaya dengan Eyang Lawu, saya percaya dengan Sabdo Palono Yogyong, percaya, tapi itu konsumsi saya. Saya nggak mau ceritakan di YouTube begini begitu, percuma nanti. Itu urusan saya. Dan kalau jenengan punya pengetahuan itu ya terima saja sudah. Nggak usah cerita-cerita ke orang. Mana diuber mati wae. Saiki lho geger. Sunan Lawu karo yang Brawijaya padha apa ora? Sing sitok berpendapat beda, yang satu berpendapat sama. Ya yang Brawijaya itu yang Lawu. Ada yang berpendapat bahwa yang Lawu adalah anak dari Brawijaya yang akhirnya ngikuti ayahnya ke Gunung Lawu. Wah, banyak pendapatnya. Yang Lawu beda dengan Sunan Lawu. Nah, Mas Mimit tuh kiblatnya Sunan Kuning. Semarang. Ya itu. Dan banyak hal sudah. Kirang langkung yang datang YouTube mekaten, nek wonten lebuté kula nyuwun pangapunten. Terusaken ingkang dateng mriki. Apa Mas? Nun sewu Romo. Mungkin tambahan karena banyak yang tanya termasuk di YouTube dan di sini. Untuk amalan atau rapal di bulan Suro itu sebaiknya apa? Wekku. Dan sebaiknya itu yang dijalani puasa apa? Dan apakah orang Jawa itu wajib puasa di bulan Suro atau bagaimana? Ya. Matur nuwun. Satu, puasa di bulan Suro itu apa? Terserah. Mbah-mbah kita yang pasti ketika di bulan Suro mengurangi makanan bernyawa. Jenengan mau ngerowot, mau mutih, mau polo pendem, polo gumantung, terserah. Sing diwaca apa? Sing diwaca awake dhewe-dhewe. Monggo. Nggak ada khususan apa, nggak ada bagi saya. Sing tok antep ya lakonono. Ngoten lho, nggih. Terus apa meneh mau? Apakah orang Jawa itu wajib puasa di bulan Suro seperti yang lainnya? Itu. Perkumpulan kejawen sak Nusantara urung dadi urung ana fatwane. Ngoten lho. Wajib gak enek sih. Ini loh bedanya. Kalau orang Jawa itu bab perkara ritual, bab perkara panembah wiwite kesadaran. Terus kalau kesadaran yang mewajibkan siapa? Yang pun dunia sendiri. Nek tasah poso ngono kok. Rasah ngenteni dawuh. Niat poso, niat tirakat butuhe apa dilakoni. Ngoten lho, pun beres. Nggih lah, mboten sah ngoyo. Mengke terus kula ngomong, ayo sambung rasa, wajib poso mutih sampai enteke Surabaya. Terus karuan dilakoni. Ya, prek wae ora percaya. Batin percaya kula. Ana sing tekon entuk ngombe obat kah, jamu kah, vitamin kah? Mpun seteng YouTube ngoten ya Mas. Nyuwun pangapunten ingkang agung bilenten lepatipun mugi tansah manggih sutara sebagya mulya pinanggih wonten ing sanes wekdal. Dan penlepate nyuwun pangapunten rahayu merdika. Dipateni mawon seteng YouTube, genti sing teng mriki mawon.